Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran baru ini, yaitu tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena perjuangan kalian selama 1 tahun terakhir sudah membuahkan hasil ya, kalian sudah naik kelas. Nah, bagi kalian yang nilainya sudah cukup memuaskan, jangan berhenti sampai di situ ya, terus tingkatkan lagi prestasinya. Nah, bagi kalian yang merasa nilainya masih belum memuaskan, jangan patah semangat, terus tingkatkan lagi belajarnya ya. Belajarnya harus dengan sungguh-sungguh, harus lebih giat lagi. Seperti itu ya. Sekarang kalian sudah berada di kelas 11 ya. Kelas baru, tahun ajaran baru. Semangatnya pun harus semangat baru ya. Nah, ini pertemuan pertama kita ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa materi esensial yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, Ibu akan menyampaikan materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11 pada tahun ajaran 2021-2022. Ini profil Ibu ya, perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Sini ada foto Ibu. Barangkali nanti kalian melihat Ibu di jalan atau di mana saja, silakan jangan ragu-ragu ya, sapa Ibu. Nama Ibu Ika Jamila, Ibu tinggal di Pawenang Jatinunggal ya, cukup jauh dari sekolah. Di sini Ibu juga mencantumkan nomor handphone Ibu. Jika nanti kalian ada kesulitan ya mengenai materi pembelajaran atau kesulitan mengakses media pembelajaran, silahkan kalian bisa menghubungi Ibu di nomor ini. Kemudian untuk materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di semester 1 ini, pada mata pelajaran PAIBP itu ada beberapa aspek ya. Aspek yang pertama yaitu aspek Al-Quran. Nah, materi pada aspek Al-Quran itu diantaranya ada materi tentang memaknai ketaatan. Nah, yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48. Selain itu juga ada materi memaksimalkan potensi, dapat pada surat An-Nisa ayat 59. Yang terakhir ada materi tentang etos kerja, terdapat pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek akidah. Nah, materi mengenai aspek akidah itu yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Aspek selanjutnya ada aspek akhlak, materinya tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran. Aspek yang keempat yaitu aspek fikih. Nah, pada aspek fikih ini ada 2 materi yang akan disampaikan. Materi yang pertama yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Dan materi yang kedua tentang hidup berkah dengan ekonomi Islam. Kemudian aspek yang terakhir ada aspek SKI, sejarah kebudayaan Islam. Materinya tentang apa? Materinya tentang peradaban Islam pada masa kejayaan. Kemudian untuk media pembelajaran. Nah,
berhubung sekarang ini kita masih melaksanakan pembelajaran daring ya, jadi Ibu akan menggunakan beberapa aplikasi sebagai penunjang proses pembelajaran kita. Aplikasi yang pertama yaitu Google Classroom ya. Di Google Classroom nanti Ibu akan share materi baik berupa dokumen maupun video. Di Classroom juga nanti kalian akan mengisi absensi kehadiran ya. Jadi nanti apabila ada jadwal Ibu, misal jadwal Ibu hari Senin, nah nanti hari Senin pukul 7 kalian buka Google Classroom-nya sesuai dengan kelas masing-masing, terus kalian mengisi absensi kehadiran. Nanti di situ akan tercatat secara otomatis ya. Jadi yang tidak mengisi absen kehadiran berarti dia secara tidak langsung tidak mengikuti pembelajaran Ibu, seperti itu. Nanti di Classroom juga Ibu akan share tentang tugas ya. Nanti Ibu share tugas, kemudian kalian mengerjakan dan kalian mengumpulkannya juga di Classroom ya. Nanti Ibu akan bagikan kode kelasnya ya. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu aplikasi WhatsApp. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya WhatsApp ya. Nanti Ibu akan membuat WhatsApp group. Aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi YouTube. Seperti yang sedang kita gunakan sekarang ini. Kita ini sekarang sedang menggunakan aplikasi YouTube. Jadi nanti Ibu akan membuat video pembelajaran. Nanti kalian bisa melihat video pembelajaran dari Ibu dengan cara mengakses di channel YouTube sekolah. Aplikasi yang terakhir yaitu ada aplikasi Zoom ya. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran sinkronus atau tatap muka secara daring. Jadi nanti kita bisa tatap-tatapan ya, bertemu secara langsung, tapi masih dalam jaringan seperti itu. Ada juga aplikasi Quizzes. Aplikasi Quizzes ini aplikasi latihan soal ya. Nanti kalian coba mengerjakan latihan-latihan soal yang Ibu berikan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Nah, nanti di akhir semester Ibu tuh kan memberikan kalian nilai. Nilai itu dari mana aja sih Bu didapatnya? Nah, dari akumulasi aspek-aspek ini. Yang pertama yaitu kehadiran ya. Jadi walaupun nanti pada akhirnya misalkan ya nilai kalian itu nilai pada PAS itu bagus, tapi kehadirannya jelek seperti itu. Jadi tidak pernah hadir, tapi pas PAS nilainya bagus. Itu nanti jadi akan bahan pertimbangan juga buat Ibu ya, seperti itu. Kok bisa tidak pernah hadir, tidak pernah mengikuti pembelajaran, tapi nilainya bagus. Jadi tolong kehadiran juga diperhatikan ya. Dan kehadiran ada tugas. Ini tugas itu biasanya Ibu akan memberi tugas pengetahuan ataupun tugas keterampilan. Jadi kalian jangan malas mengerjakan tugas ya. Dan tugas juga ada penilaian harian. Biasanya Ibu melaksanakan penilaian harian setelah selesai pembelajaran pertama. Misalkan pembelajaran pertama sudah selesai, ada ulangan harian. Lanjut ke pembelajaran kedua, selesai, ulangan harian lagi. Seperti itu ya. Kemudian ada penilaian tengah semester. Dan yang terakhir ada penilaian akhir semester. Nah, jadi silakan kalian dari sekarang disiapkan ya materi-materi tadi secara garis besar sudah Ibu sampaikan di awal. Silakan kalian coba cari tentang materi-materi tersebut ya. Silakan dari sekarang diniatkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu karena Allah sesuai dengan hadis Nabi ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat. Ya. Terus tanamkan juga rasa semangat yang tinggi. Walaupun sekarang belum bisa belajar secara langsung di sekolah,
tetapi kita masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya. Jadi tidak ada alasan untuk malas belajar seperti itu. Tolonglah gadget itu digunakan untuk hal-hal yang positif juga ya. Jangan hanya digunakan untuk chattingan lah, berselancar mencari searching-searching yang nggak jelas lah, seperti itu ya. Tapi digunakan untuk hal-hal yang positif ya, untuk belajar diantaranya seperti itu. Nah, selain itu Ibu juga berpesan pada kalian ya, berhubung ini masih dalam keadaan pandemi, jadi tolong jaga kesehatan kalian ya. Pola makan diperhatikan, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Juga tidak lupa berdoa ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita dan semuanya dilindungi ya, dijauhkan dari yang namanya virus COVID-19 seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allah muwafiq, la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.